Hai guys, jadi hari ini aku sama teman-teman kelompok yang Social Impactor kelompok 1 mau ke Panti Sosial Bina Grahita di Cibinong. Halo semuanya, kenalin aku Vita dan di sini ada Kak Vira. Kita juga hybrid bareng Kak Jonathan dan Niva dari kelompok satu Dewong. Hari ini udah bersama, mungkin nih bisa kenalan dari kakak-kakaknya. Boleh, silakan. Halo semuanya, saya Nila. Kebetulan saya pegawai Kementerian Sosial, jabatan di sini sebagai pekerja sosial atau lebih kalau biasanya sih tugasnya mendampingi anak-anak gitu yang disabilitas atau PPKS yang lain. Di sebelah saya ada, silakan. Hai, perkenalkan nama saya Sisil. Sama kayak Nila, kita pegawai Kementerian Sosial. Di sini tepatnya Sentra Terpadu Intan Sueno. Kalau di saat ini tempat kita duduk ini. Nah, saya sebagai penyuluh sosial di sini. Oke, baik. Nah, jadi seperti yang tadi udah disampaikan ya sama Mbak Nila juga dan Mbak Sisil ya, hari ini kita udah di Sentra Terpadu Intan Sueno di area Bogor, dan hari ini kita mau banyak ngobrol nih ya Kak soal disabilitas intelektual. Mungkin Kak Vira bisa jelasin agenda obrolan kita hari ini. Ngapain aja? Jadi sebenarnya kita sekarang mau mengulik sih dari awal keseharian teman-teman disabilitas intelektual di Panti Intan Sueno ini kayak gimana aja sih Kak, gitu kan. Terus selanjutnya sampai kesulitan mereka dalam mengekspresikan diri atau apapun itu, pokoknya sebenarnya lebih secara garis besar adalah keseharian gitu ya. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama kali ya. Iya, tentang gimana sih keseharian teman-teman, kegiatan teman-teman disabilitas intelektual di Panti Sosial Bina Grahita Intan Sueno ini. Nah, Nila dan Kak Sisil mungkin boleh bergantian menjawab. Oke, izin satu, kita lebih tepatnya namanya Sentra Terpadu Intan Sueno gitu ya. Jadi di sini kita tidak hanya melayani Grahita ya, ada dari 7 klaster PPKS itu, dan tapi salah satunya memang ada disabilitas intelektual. Kalau keseharian mereka di sini karena kita fokusnya anak-anak bahasanya Kak, belajar gitu ya. Jadi kita sudah ada jadwal yang tertata. Jadi pagi bangun, kemudian aktivitas individu mandi, makan. Setelah makan biasanya kita ada apel pagi, morning briefing lah bahasanya ya. Jadi kayak apa yang akan kita lakukan dalam sehari ini aja, tujuan sehari ini apa, terus tujuannya apa. Kemudian baru mereka fokus ke kegiatan vokasional. Bisa dilihat nanti di belakang ada beberapa kegiatan seperti contoh salah satunya menjahit, belajar menjahit, telur asin, terus bikin kaset, dan ada beberapa yang lain ya Bu Sipil ya. Terus setelah itu siang, karena mayoritas muslim, ada musola dan mereka juga sholat gitu kan, setelah sholat makan siang, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas yang lebih ringan. Biasanya kita lebih ke kesenian sih setelah makan siang, kayak ada musik kan, ini ada keyboard, mereka entertain. Maksudnya kalau setelah seharian jadwalnya agak menguras tenaga gitu kan, jadi di siangnya ntar entertain gitu, terus dilanjutkan dengan kegiatan pribadi selanjutnya.
Kalau untuk mungkin aku kulik sedikit lagi ya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan vokasional sendiri, kalau teman-teman di disabilitas intelektual apa aja ya? Ini kegiatan vokasional kita punya ada menjahit, telur asin, pembuatan keset, terus bikin kue gluten free, ciwitan sama hijab ciwitan. Nah, itu. Nah, kalau sebenarnya sih kalau disabilitas intelektual itu kan tidak terlihat secara kasat mata ya. Jadi kalau keseharian pun memang tidak terlalu berbeda jauh, asalkan memang kegiatan-kegiatan yang dilakukannya ringan kayak gitu. Nah, yang kesenian kayak tadi Mbak Nila bilang itu juga salah satu terapi juga sebenarnya gitu. Kan mereka juga suka sulit untuk berkomunikasi, bersosialisasi ya. Dari awalnya mungkin mereka masih malu-malu, ntar lama-lama tuh mereka udah mau nyanyi sendiri. Oh iya. Kalau progresnya juga bisa dibilang ada beberapa mungkin yang jauh lebih cepat juga gitu ya untuk beradaptasinya. Apa gimana tuh Kak? Pasti ada progres. Pasti ada progres. Dari awal biasanya kita juga punya salah satu contoh nih, anaknya Bu Nila nih, Nok dari sudah ketemu. Iya, dari pendiam banget kan. Itu sekarang udah bisa senyum, bisa ngobrol. Tadinya tuh bener-bener diam. Iya. Oke deh, mungkin kalau dari yang lagi hybrid nih sama kita di Zoom ada Kak Jonathan dan Diva, ada pertanyaan nggak untuk Mbak Sisil dan Mbak Nila? Ada dong. Sebenarnya thank you Kak Nila dan Kak Sisil buat jawabannya. Aku jadi penasaran nih kalau misalnya lebih gede lagi ya Kak suaranya. Sorry. Oh, sih. Kalau misalnya dari aku penasaran banget sih Kak, gimana sih spesifiknya untuk teman-teman yang berdisabilitas perkembangan dan intelektual itu terkait kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi selama menjalani kegiatan-kegiatan yang ada di sentra sana Kak. Mungkin yang secara general apa aja sih kesulitan-kesulitan yang mereka dapetin, yang mereka hadapi? Jadi salah satunya itu kemampuan menangkap instruksi ya. Jadi kita siasati dengan ritme yang lebih pelan gitu, berulang. Kita memberikan instruksi berulang. Kemudian sambil kita bimbing kayak minta tolong apa dan harus diulang, dan ternyata itu mereka belum nangkep ya, berarti step selanjutnya kita harus bimbing, itu salah satunya. Terus kalau ngobrol, jarang yang suka ngobrol, ada beberapa yang suka ngobrol, suka cerita, tapi itu nggak banyak. Kebanyakan kalau ada apa-apa itu harus kita pancing dulu, berulang kita pancing. Terus apa lagi? Jadi lebih kayak ke kita memperlakukan anak TK. Jadi kalau gampang itu bagaimana mbak-mbak, mas-mas di sini berkomunikasi sama anak TK. Nah, seperti itulah kurang lebih sama teman-teman Grahita. Jadi semua intelektualnya, terus maksudnya memperlakukan yang lainnya juga, misalnya kayak nyuruh ya, kita mau nyuruh, minta tolong, semuanya juga sama kayak gitu. Mereka masih suka berantem kecil sama temannya. Itu persis kayak anak TK gitu. Iya. Jadi gimana kita ngajarinnya segala macamnya itu juga perlu berulang kali, terus juga bertahap gitu ya, dari dasarnya dulu gitu, jangan langsung selalu maunya apa gitu karena ya mereka juga mesti memproses dulu gitu ya. Contohnya kayak itu telur asin tuh, itu harus jadi yang ngajarin nggak bisa pedagogi gitu ya. Jadi memang harus kita juga bantuin gitu sama-sama. Iya, bareng-bareng, jadi dicontohin juga. Meskipun itu kayak sederhana, langkahnya cuma sederhana, tapi itu harus diulang sampai mereka terbiasa gitu sih. Kalau kata Mbak Nila tadi, kemampuan menangkap instruksi ya, harus berulang-ulang ya. I see Mbak, I see. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang kesehatan gitu ya Mbak, ada nggak sih peristiwa atau pengalaman-pengalaman di sentra, ada yang mengalami rasa sakit, terus gimana sih mereka kesulitannya dalam mengekspresikan rasa sakit? Paling umum untuk mereka mengekspresikan rasa sakit. Jarang memang yang mau ngomong ya, jadi kami ditugaskan untuk menangkap sinyal gitu kan. Kalau ada sesuatu yang aneh, kita paham gesturnya, misal pagi nggak mau bangun, nggak mau ngomong, berarti ya udah kita yang proaktif, berarti ini kenapa gitu kan. Terus sama ngandalin lingkungan sekitar, kita warning ke teman-teman seruangan ini. Kita biasa ini kalau ada teman yang aneh sedikit, lapor ke kita, lapor ke pembimbing gitu, biar kita lebih aware juga, karena mereka jarang mau ngomong. Artinya kita harus peka untuk menangkap sinyal-sinyal yang keluar dari mereka sekecil apapun gitu kan. Benar, karena kan setiap penerima manfaat ya, kita sebut klien yang penerima manfaat itu memiliki pekerja sosial pengampunya gitu. Jadi misalnya 3 anak, nah pengampunya siapa? Nah, jadi biasanya memang peksosnya atau social worker-nya itu yang nanti lebih aware biasanya, kayak tadi yang saya bilang contohnya
Mbak Nila ini megang enok kan. Ya, jadi biasanya gesturnya juga udah lebih tahu karena kan sudah terbangun raportnya juga antara Mbak Nila sama enoknya. Berarti progres perkembangannya segala macam itu juga dari masing-masing pendampingnya tadi ya. Sebutnya pekerja sosialnya. Gitu. Kayak gitu teman-teman, berarti setiap klien tadi disebutnya atau siswa di sini itu pasti didampingi sama pekerja sosial gitu. Soalnya mungkin per grup gitu ya 3 orang, satu pekerja sosial untuk selalu memantau dan juga memperhatikan, apalagi tadi ya harus peka juga sama perasaan mereka gimana gitu, karena ya balik lagi karena mereka juga mengalami kesulitan untuk berkomunikasi tentang gejala-gejala apa aja sih yang mereka lagi alami gitu, atau mungkin hal-hal yang mereka rasakan kayak gitu. Mungkin aku follow up sedikit nih, pertanyaan follow up. Kan kalau tadi kata Mbak Nila, kita butuh memahami lebih dalam kan di lingkungannya masing-masing, di lingkungan ini, sentra terpadu ini juga. Kalau menurut Mbak Nila sama Mbak Sisi sendiri, untuk memahami teman-teman disabilitas intelektual ini di luar gitu, kan kalau ini udah ada teman-teman Pexos gitu. Kalau untuk orang awam nih kayak kita, kayak aku misalnya ketemu di jalan atau gimana, apa sih tips untuk memahami teman-teman itu gitu? Apakah tidak boleh langsung memberikan kesan yang buruk apa gimana gitu? Kalau kita kan prosesnya agak panjang ya, kita ada asesmen, ada segala macam. Biasanya kalau ketemu di jalan gitu, mereka disabilitasnya tidak terlihat kan. Jadi kok disabilitas lain kan kita tahu, kalau disabilitas intelektual nggak ada ciri fisiknya, ciri-ciri yang bisa kita ketahui nggak ada. Jadi dan kalau misalnya memang tahu, misalnya pasti kan tahu dari tetangga atau apa. Nah, yang harus kita lakuin pertama pasti kan tidak stigmatisasi ya. Stigmanya. Iya. Dan yang kedua, coba bicara dengan cara yang paling sederhana. Jadi jangan, maksudnya kita kadang gini, dia mah nggak ngerti, dia mah belum. Nah, itu kan gitu stigma. Nah, jangan kayak gitu. Jadi coba ngomong lagi, jadinya tadi gimana ya, nggak paham, pelan-pelan kayak gitu. Lebih ke gitu sih. Karena emang mereka kan pertama itu masalahnya karena daya tangkap itu intelektualnya gitu. Jadi ya memang respon kita juga harus benar-benar pelan-pelan gitu. Sabar. Pelan-pelan dan jangan langsung stigma ya. Betul. Bentar Kak, aku cek dulu kameranya masih ongoing nggak? Oke. Ini teman ini juga. Kalau ini ODGJ mentalnya. Iya, ODGJ. Bedanya apa sih tuh? ODGJ mentalnya, psikisnya. Kalau intelektual tuh lebih ke IQ. Itu udah recording kan ya Kak ya? Udah. Oke, sip. Boleh mungkin kita lanjut kali ya. Kalau dari Diva gimana nih Div? Ada pertanyaan nggak yang mau disampaikan? Aku ada juga nih. Sebelumnya makasih banyak ya untuk kesempatannya. Suara aku kurang besar ya? Boleh digedein tuh? Iya boleh Div. Oke. Sebelumnya makasih banyak atas kesempatannya. Nah sebenarnya ini tuh menyambung pertanyaan Kak Jo tadi tentang kesehatan teman-teman Grahita di sana. Misalkan dari teman-teman Grahitanya itu kan tidak terlalu mengkomunikasikan gitu ya. Dan misalnya untuk menangkap sinyalnya juga susah. Apakah pernah ada pengalaman ketika hal itu terjadi gitu? Jadi misalnya butuh pertolongan atas penyakit tapi penanganannya telat atau seperti apa? Apakah ada pengalaman seperti itu mungkin? Waktu itu pernah salah satu kan sakit ya, misalnya contoh sakit ya, sakit. Nah terus kita kan nggak tahu, tadinya nggak aware kan, maksudnya karena banyak dan juga nggak terlalu kelihatan. Akhirnya ya taunya dari teman-teman seasramanya gitu yang ngasih tahu. Terus sih lebih ngasih tahu ke, kan ada, selain memang ada pekerja sosial sebagai pendamping, ada juga pembina asrama kan. Nah paling terdekat mereka bisa sampein ke pembina asrama dulu, baru nyampein ke Pexosnya gitu. Baru nyampein on call lah gitu, misalnya ketahuannya malam ya besoknya baru misalnya kita lanjut. Oke gitu Div. Kalau untuk boleh dilanjut. Mungkin saat itu kasusnya penyakitnya apa dan apakah itu kan kasusnya telat penanganan, tapi pernah nggak sampai salah penanganan karena kita nggak tahu sebenarnya rasa sakit apa sih yang dialami oleh teman-teman Grahita sendiri gitu.
Soalnya temennya temen SMA udah ngasih tahu dia sakit tuh Kak. Terus dia nyampein nggak sebenarnya dia sakit apa enggak gitu. Kalau itu udah masuk ke ranah medis ya, kita ada perawat. Nanti itu udah masuk ke kewenangan perawat ya, kita cuman nyampein paling informasi yang kita dapat, kayak misal nih anak selama seharian ini yang dikeluhkan ini, makannya ini ya, paling informasi umum yang seperti itu. Selanjutnya yang diagnosa kan perawat ya, karena itu bukan kewenangan kita. Dan perawat juga paham sepertinya karena sudah lama di sini, sudah mengenal keseharian disabilitas intelektual, sepertinya belum ada kasus-kasus yang seperti itu. Karena rata-rata sakitnya lebih ke medis sih, kalau sakit yang ke psikis enggak sih ya. Paling kalau misalnya sempat ada yang trauma ya, di sini ada psikolog juga. Atau misalnya kita kalau misalnya traumanya tidak terlalu dalam, masih di tahap awal, itu kan kerja sosial bisa melakukan beberapa terapi dengan misalnya assessment, reassessment kayak gitu. Itu biasanya juga dari peksosnya sih gitu. Gitu. Kalau misalnya yang sakit yang non medis ya. Medis. Ya. Kalau yang tadi gimana tuh Pak? Oh iya, tadi udah ketemu yang udah ketemu ngobrol sebentar. Jadi tadi case-nya kan udah aku ceritain gambarannya. Jadi pada saat dia datang itu trust ke lingkungannya itu nggak ada sama sekali gitu. Pas datang bahkan pegangan tangan dengan orang pun nggak mau gitu kan. Terus makin kesini ya karena lingkungannya yang bangun ya, ada teman yang bisa dipercaya, terus kita dampingi setiap saat, dan akhirnya kondisinya sudah seperti sekarang ini. Terus kita juga punya psikolog, terus kalau memang diperlukan psikiater kita juga bisa merujuk gitu kan. Jadi semuanya mudah-mudahan sudah terfasilitasi lengkap di Kementerian Sosial di Suweno ini gitu sih. Berarti kalau untuk sebenarnya kalau untuk orang awam di luar dari di sini Intan Suweno ini berarti ya bisa juga untuk merujuk ke psikiater atau mungkin ke tenaga ahli lainnya. Mungkin ada rekomendasi Pak, gimana kalau misalnya punya keluarga yang atau teman yang memang penyandang disabilitas intelektual gitu, misalnya ada keluhan-keluhan tadi gitu. Kalau di luar gimana tuh? Kalau untuk keluarga-keluarga di luar sana yang mempunyai anak-anak dengan mental apa tadi, intellectual disability ya. Kalau menurut saya sih lebih penting kayak aware-nya keluarga. Jadi mereka akan lebih ngerasa mereka tuh kan kebanyakan akan lebih nurut dengan orang yang sayang, dengan lingkungan sekitar. Jadi karena keluarga, orang-orang yang mereka percaya ya diberikan perhatian lebih gitu ya. Terapinya seperti itu sih menurut saya, diberi perhatian. Kalau memang sekolah bisa difasilitasi, memang sekolah yang SLB sekolahkan gitu. Dan pastikan memang dia disabilitas intelektual ya jangan self diagnose gitu. Jadi pertama ke psikolog dulu untuk memastikan bahwa memang itu, dan ketika itu baru tahu treatmentnya apa, kan pasti psikolog juga yang kasih tahu. Nah, untuk itu kalau saran kami untuk keluarga ya terima, karena nomor satu yang mereka butuhkan ada penerimaan. Acceptance. Betul. Oke, gitu Div. Nah, udah ada lagi kah yang mau ditanyain kalau dari Diva atau Kak Jomax? Udah menjawab banget. Berarti salah satu yang utama juga untuk terkait kesehatan dari teman-teman tunagrahita itu juga kitanya yang harus aware ya sama mereka, harus kitanya yang reach out juga. Iya, gampang. Kasih banyak Kak. Bagaimana memperlakukan mereka adalah bagaimana kita memperlakukan anak TK. Anak TK kadang kan kalau sakit nggak akan ngomong. Sakit di mana juga nggak tahu, cuma tahu rungsing dan ngerengek. Nah, jadi teman-teman Grahita pun keseringan, kebanyakan kayak gitu. Jadi memang yang lebih proaktif adalah lingkungan. Iya, sebenarnya ini nyambung juga sih sama pertanyaan. Ini udah mulai masuk pertanyaan terakhir, kayak gimana sih cara kita berkomunikasi sama mereka, membangun komunikasi dan relasi. Mungkin kalau ada step by step yang lebih rincinya nih, yang ya secara kasarnya gitu dari Mbak Nila atau Mbak Sisil, ada nggak untuk pengalaman berkomunikasi gitu, kalau orang open ke kita, mau terbuka, mau jalin relation sama kita tuh nomor satu trust ya. Kita bangun trust dulu, tunjukkan performa, tunjukkan citra diri bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa dijadikan tempat untuk dia dalam keadaan apapun. Itu trust. Terus nyambung bahas itu acceptance, kita terima kondisi. Ya udah, emang dia gini, kita paham. Terus kita mau mengulang instruksi lagi dan kita nggak keberatan, jangan tunjukin muka bete gitu kan, kayak
ambilin ini, maksudnya tunjuk ekspresi-ekspresi seperti itu jangan. Jadi kayak trust yang udah kita bangun runtuh karena ekspresi kita yang tidak menyenangkan. Kita tunjukkan bahwa kita menerima mereka, terus perlakukan mereka dengan baik gitu. Manusiakan manusia. Itu tunjuk Mbak Sisil, apalagi Mbak. Karena otomatis sih setelah trust kebangun, hubungan yang baik itu kebangun, raportnya terbangun antara kita dengan si PM ya pada saat itu mereka kan lebih mudah kok untuk ngobrol, untuk ngomong gitu, untuk lebih enak ngomongin apapun gitu. Bahkan ketika mereka kurang enak pun mereka mau cerita. Ya itu yang penting ya, berarti teman-teman trust-nya dari awal udah harus dibangun nih. Iya. Gitu. Jangan maksudnya ketika kita lagi ngobrol sama mereka kita sibuk main handphone. Sama aja orang yang tidak disabilitas pun tidak ingin general ya. Gitu. Apalagi mereka yang biasanya lebih sensitif ya. Oke. Nah, tadi juga sempat udah cerita ya kalau nanti hasil akhir di Dewung itu kita mau ada semacam bikin buku apa Kak Vira tadi namanya alternative communication. Iya, jadi media gambar gitu ya, media supaya visualisasi supaya teman-teman disabilitas perkembangan dan intelektual ini bisa lebih memahami dan bisa paham gimana mereka mengkomunikasikan rasa sakitnya atau mungkin apa yang mereka alami, apa mereka rasakan gitu melalui pembelajaran di buku-buku ilustrasi visualisasi tersebut. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman penyandang disabilitas intelektual ini suatu langkah yang tepat nggak sih, atau mungkin bisa ada ide-ide lain nih untuk mereka bisa belajar setidaknya untuk secara individual gitu ya dari metode pembelajaran tadi. Dari tanggapan Mbak Nila atau Mbak Sisil gimana? Selaku yang mendampingi teman-teman disabilitas. Bikin yang mudah, banyak gambar, banyak warna. Yang mudah dimengerti bahasanya, banyak gambar, banyak warna. Itu akan lebih mudah karena tadi mungkin juga kebanyakan dari teman-teman itu kayak anak TK ya tadi kalau Mbak Sisil bilang. Ya kita kan punya pojok baca ya, itu mereka tuh kelihatan lebih seneng tertarik bacanya itu seperti komik, kayak gitu bener-bener kayak anak-anak gitu. Kalau misalnya kayak senang visual berarti. Iya, kalau yang tulisan banyak itu mereka males gitu. Tapi kalau yang banyak gambar disampaikan seperti itu, mereka pasti lebih suka. Tapi kemampuan membaca, menghitung tadi mungkin Mbak Nila juga bisa cerita. Itu sekira-kiranya kayak gimana? Ada beberapa yang bisa membaca, tapi ya membaca dengan pelan, terus tidak bisa banyak. Ya kalau komik atau bacaan-bacaan sederhana gitu kan ceritanya gampang dipahami, terus tulisannya tidak banyak. Gambar ya gitu difasilitasi dengan gambar, jadi itu lebih memudahkan. Jadi memang harus seperti itu, harus banyak gambar, banyak warna. Itu yang bikin anak-anak tertarik sih itu. Tapi kalau untuk kemauannya sendiri itu udah ada ya, dan itu perlu dibangun juga sebetulnya dari teman-teman. Jadi perlu dibangun ya. Macam-macam ya karakternya. Ada yang suka baca, suka main, suka ya kayak kita normal, kayak kita yang lain lah. Jadi dan mereka sekarang suka megang handphone ya. Jadi kalau misalnya dibikinnya digital, ya itu bikin digital lebih lagi ya. Ya oke. Itu teman-teman kita yang di sentra kreasi atensi itu mereka pegang handphone semua gitu, megang main YouTube gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dibikin apa tuh yang kayak slow motion, apa sih istilahnya tuh yang motion slow itu kayak gitu, mungkin mereka kan lebih suka juga. Up to date ya kalau sekarang. Oke deh. Dan handphone kan difasilitasi dengan voice note untuk mereka yang susah ngetik kan bisa pakai. Benar-benar. Oke deh, sebenarnya kalau dari kami, Kak Vira, Kak Jomex, dan Diva di sini pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan itu aja sih. Mungkin Kak Jomex, Kak Diva udah aman semua kah? Atau ada follow up question mungkin? Mungkin aku penutup kali ya? Ya, boleh. Silahkan Kak Vira. Kalau aku penutup mungkin suka duka Mbak Nila dan Mbak Sisil sendiri sih. Selama menjadi pekerja sosial, apa aja sih pelajaran yang dapat dari teman-teman disabilitas intelektual? Dan pesan-pesan buat teman-teman awam di luar sana untuk memahami teman-teman disabilitas intelektual itu sendiri kayak gimana? Kalau saya juga baru di sini, Mbak Sisil juga baru ketemu sama anak-anak disabilitas intelektual. Tapi dari sini itu kayak lebih ngajarin kita untuk bersyukur gitu kan. Kita dikasih segitu banyaknya berkah gitu kan. Jadi apalagi yuk kita bersyukur. Terus perlakukan mereka dengan baik gitu kan, seperti kita pengen diperlakukan orang lain gitu aja. Dan sama
Saya belajar bersyukur di sini dan semakin bersyukur. Dan buat orang tua yang punya anak disabilitas intelektual, tetap syukuri. Nomor satu adalah yang saya bilang tadi, terima. Walaupun mungkin sulit, tapi kalau bukan dari keluarga sendiri yang menerima, orang akan lebih sulit untuk menerima. Jadi bagaimana kita memperlakukan anak atau keluarga kita, itu adalah bagaimana orang lain akan memperlakukan juga seperti itu gitu. Kita harus menerima dan menghargai ya, lebih kayak gitu. Kayak gitu sih, saya yang paling pertama sih bersyukur. Dan buat orang tua di luar sana yang tidak memiliki anak disabilitas, berarti akan lebih bersyukur juga harusnya. Iya, harus lebih bersyukur juga. Ditutup dengan tadi ya, pelajaran banyak juga yang dapat oleh Mbak Sisil dan Mbak Nila. Mungkin boleh dari kita. Oke, sih kalau gitu sebenarnya kita tadi udah masukin pertanyaan terakhir, kita udah juga belajar banyak hal tentang gimana untuk bisa berkomunikasi nih sama teman-teman penyandang disabilitas intelektual, dan mungkin dari teman-teman Dewan Social Impactor udah segitu dulu aja. Nanti kita bakal bahas lagi lebih lanjut banyak hal soal disabilitas intelektual di video-video selanjutnya. Gitu. Terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye. Thank you.